Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Bapak dan Ibu, kelompok 4 peserta pelatihan Sekolah Penggerak Kementerian Pendidikan Republik Indonesia pada malam hari ini adalah tugas kelompok kita untuk membuat video sebuah diskusi kita dalam kelompok untuk menyajikan materi yang sudah kita pelajari dari hari pertama sampai hari ke-9 yang sudah kita laksanakan sampai hari ini. Untuk itu silakan kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan untuk bisa mempresentasikan materi pada pertemuan dalam rapat Zoom meeting ini. Untuk itu yang pertama kami mohon kepada Ibu Khairiyati Mukhtar untuk bisa mempresentasikan materinya di hadapan kita bersama. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Khairiyati Mukhtar dari SDN 03 Padang Ganting. Baik, saya akan coba mempresentasikan materi pembelajaran selama pelatihan Sekolah Penggerak, yaitu pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik. Di mana capaian pembelajaran ini berfokus pada apa yang diharapkan dari peserta didik di akhir pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik dan semangat merdeka belajar. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar peserta didik yang tergambar secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Prinsip capaian pembelajaran itu ada dua. Yang pertama terukur dan spesifik. Yang kedua fleksibel, artinya sesuai dengan proses dan tahapan belajar peserta didik. Kemudian capaian pembelajaran ini dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang dinyatakan berbagai fase dari A, B, C, D, E, dan F yang berguna untuk menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang, di mana durasi setiap fase berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Khairiyati Mukhtar. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Elvim Falahul Putra untuk bisa mempresentasikan materinya di hadapan kita bersama. Ya, terima kasih kepada Pak Iswardi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama itu konsep asesmen formatif dan sumatif. Pertama, asesmen formatif yaitu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Yang kedua, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Selanjutnya, bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Selanjutnya, bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan.
Selanjutnya, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Yang kedua yaitu asesmen sumatif. Pertama, metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Kedua, asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Yang terakhir, umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Asesmen formatif yang pertama untuk guru mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, dan mengecek pemahaman murid. Untuk murid, mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan meningkatkan kemampuan. Selanjutnya, asesmen murid yang pelajaran mana sudah menjaga pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran selanjutnya murid memahami pembelajaran. Selanjutnya, memahami apakah sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Kedua, asesmen merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Yang kedua, merupakan kesempatan untuk memberi empati. Selanjutnya, merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran pembelajaran. Bentuk asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama itu dalam bentuk tidak tertulis, contohnya diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Contoh bentuk asesmen yang poster dan tes tertulis. Mungkin hanya itu, saya kembalikan lagi kepada Pak Iswadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya sendiri, Iswardi, akan mempresentasikan materi kita pada malam hari ini di pertemuan ini, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Saya akan mempresentasikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi kita pada pertemuan ini, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Iswardi, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 20 Indarung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, materi tentang profil pelajar Pancasila adalah profil pelajar Pancasila itu ada 6 macam. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, elemen kunci dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini adalah yang pertama akhlak beragama, yang kedua adalah akhlak pribadi, yang ketiga akhlak kepada manusia, yang keempat akhlak kepada alam, dan yang kelima akhlak bernegara. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang dimaksud dengan berkebinekaan global adalah pelajar Pancasila memiliki elemen kunci berkebinekaan global itu mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi intrakultur dan berinteraksi sesama manusia. Dan yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong, elemen kunci yang terdapat dalam gotong royong ini adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang keempat, yaitu mandiri. Elemen kunci dari mandiri ini adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Dan yang kelima, bernalar kritis. Elemen kunci dari bernalar kritis ini adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir. Dan yang kelima adalah mengambil keputusan. Dan yang terakhir, dari profil pelajar Pancasila itu adalah kreatif. Elemen kunci dari kreatif itu adalah menghasilkan gagasan yang orisinil dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Demikian presentasi saya pada
pertemuan kali ini tentang profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen kunci. Nah, demikian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, demikian pertemuan kita pada Waalaikumsalam. kali ini di kelompok 4. Semoga kita bisa mempraktekkan ilmu kita di sekolah masing-masing sebagai instruktur di sekolah penggerak nantinya di sekolah kita, di tempat kita bertugas. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.